Hari ulang tahun Bayangkara ke-74, tepatnya tanggal 1 Juli lalu, dirayakan Polda Kalteng dengan mengadakan berbagai lomba. Nah, siang ini kita akan berbincang terkait perlombaan tersebut dengan Bapak Kombes Pol Hendra Rohmawan yang saat ini sudah tersambung melalui Skype. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Baik, selamat siang, Pak. Baik. Tema HUT Bayangkara ke-74 tahun ini adalah Kamtipnas Kondusif Masyarakat Produktif. Atau kemudian makna dari tema tersebut dan mengapa tema tersebut dipilih, Pak? Baik, terima kasih Mbak Tarita. Jadi, Kepolisian Negara Republik Indonesia di Hari Bayangkara yang ke-74, hari bahagia ini, tentu saja mencoba selalu mengevaluasi apa yang menjadi visi misi dan tugas pokok kepolisian ini sudah diterima oleh masyarakat atau belum, ya. Baik. Dan tugas pokok yang utama yaitu adalah menciptakan Kamtipmas yang kondusif, itu yang pertama, ya. Kemudian di situ ada mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat serta penegakan hukum, ya. Nah, kami di sini tentu dalam menciptakan Harkamtipmas ini sesuatu modal utama, ya, modal utama dari suatu bangsa, masyarakat, ya, untuk bisa melaksanakan kehidupan berbagai macam, ya. Baik. Jadi Ipolek Sosbud, kalau kepolisian namanya Ipolek Sosbud Hankam. Jadi ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan itu bisa dilaksanakan dengan baik, bisa dilaksanakan dengan bisa lancar, ya, tanpa ada gangguan. Itu prasyaratnya adalah Kamtipmas yang kondusif. Baik, dan Pak. Kamtipmas kondusif itu adalah tugas pokok kepolisian yang paling utama. Baik. Nah, di sini harapan kita dengan situasi kondusif yang diciptakan oleh kepolisian, yang dikendalikan oleh kepolisian bersama masyarakat stakeholder yang lainnya, nah, berarti insya Allah berarti masyarakat bisa produktif, ya. Baik. Kemudian Pak, dalam memperingati HUT Bayangkara ke-74 ini kan Polda Kalteng mengadakan berbagai macam lomba. Nah, salah satunya adalah Lomba Desa Isen Mulang yang terdiri dari Desa Ketahanan Pangan, Desa Tangguh COVID-19, dan Desa Cegah Karhutlah. Apa kemudian yang melatar belakangi diadakannya lomba ini, Pak? Nah, baik, jadi Kapolda kami, Pak Dedi Prasetyo, dan juga bersama saya, kebetulan Kapitumas ini adalah tim yang bersama-sama ketika belum menjadi Karo SDM, menjadi Wakapolda, dan menjadi Kapolda. Ini beliau tahu betul stigma dari Kalimantan Tengah dan tantangan Kalimantan Tengah itu seperti apa. Nah, stigma atau anggapan buruk dari Kalimantan Tengah ini, yang pertama adalah sebagai daerah penyumbang karhutlah, ya Mbak Tarita. Itu dari tahun ke tahun, tidak hanya merusak perekonomian, ya, pendidikan, kesehatan, hutan, dan paru-paru dunia ini tidak hanya itu saja, dan juga sampai ke internasional. Nah, di sini image itu kita coba putus mata rantai itu dengan bersama stakeholder, dan kita ajak stakeholder dan juga kearifan lokal kita, ya. Kalau memang penegakan hukum melulu saja, ya nanti tidak berkeadilan sih, ya. Tetapi kalau seandainya dibiarkan begitu saja cuma aturan tanpa penegakan hukum, ya nanti juga tidak terkendali kebakaran hutan ini. Nah, ini yang menginspirasi tadi itu, yuk kita bagaimana cara mengendalikan dengan mengajak kearifan lokal ini, ya, sehingga program itu pun juga kita sebutkan salah satu penilaian itu namanya Lewu Milang atau Pelet Apui. Jadi masyarakat yang mampu bisa melawan api karhutlah. Ini Pak. Yang pertama. Yang kedua, ini kan ada 3 kriteria, Mbak, ya. Yang ketiga itu, yang kedua adalah saat ini kita menjadi lumbung pangan. Diharapkan jadi lumbung pangan bagi Kalimantan itu sendiri, maupun juga kita mencoba untuk menopang Kalimantan Utara yang nantinya jadi calon ibu kota negara. Nah, tetapi di sini kebiasaan masyarakatnya juga dalam bertani itu masih kurang, lahannya banyak. Nah, di sini kita coba dengan adanya program dari pemerintah ini, kita bangkitkan masyarakat Kalimantan ini
apalagi situasi pandemi ini yang paling bisa bertahan adalah dari warga masyarakat desa. Masyarakat desa. Dan yang terakhir tentu saja saat ini sudah pandemi COVID, sudah tahu semua. Nah, dari ketiga ini yang melatar belakangi, kita kalau sebenarnya tiga ini digabung kira-kira dia jadi apa? Nah, kita punya suatu moto semangat di Kalimantan namanya Isen Mulang. Kalau kita Mapendeng Lewu Isen Mulang, jadi membangun desa pantang mundur. Nah, inilah kita racik dan alhamdulillah pada momentum Hari Bayangkara ini kita gunakan untuk momentum itu dan lomba. Baik, Pak. Kemudian berapa banyak desa yang mengikuti lomba dari setiap cabang lomba? Kemudian siapa saja yang menjadi jurinya, Pak? Bagaimana sistem penilaiannya? Ya, jadi baik untuk yang lomba ini kita kemarin untuk di tingkat provinsi itu ada 14 desa ya dan kelurahan yang diajukan dari Polres itu yang sudah menjadi juara di tingkat kabupaten. Baik. Kemudian dari kabupaten mereka dari puluhan desa ya, karena desa itu di kita ya itu desa yang mandiri, desa maju, desa berkembang, desa yang terbelakang ya, sangat terbelakang itu kurang lebih 1.500-an desa ya. Nah, dari situ mereka disaring dan ada 3. Jadi setidaknya kita punya suatu contoh desa yang pantang mundur itu ya. Itu sudah ada 14, tapi ada 14 juga kali 3 karena sebelumnya kan ada lomba di tingkat kabupaten. Berarti di situ kurang lebih ada 42 desa yang memang sudah secara kriteria desa Isen Mulang itu sudah masuk. Baik. Nah, ini nanti mereka akan kita lombakan. Nah, sudah kita lombakan ya. Kemudian untuk kriterianya di sini kan ada 3. Jadi memang ini konsepnya desa itu harus memiliki 3 kriteria itu, 3 ketangguhan itu, ya. Nah, 3 kemampuan itu. Ya, pertama Lewu Milang Pelep Apui atau desa lawan api karhutla. Kemudian Lewu Losok Parei atau desa lumbung pangan, dan Lewu Tolak Peres Corona atau desa yang mampu melawan corona. Dan ini penilaiannya cukup banyak ya, tapi salah satu indikatornya yang krusial saja ini, Pak. Yang krusial saja ya. Jadi mereka ini untuk yang dari Tolak Peres Corona, jadi mereka tuh masyarakat di pintu masuknya itu di desa itu adalah suatu posko gabungan ya, posko kesehatan, pemeriksaan yang sanitizer, kemudian warga ini dari mana, kasih petugasnya pakai APD, kemudian diukur suhu dan sebagainya. Ini aktif atau tidak, berkesinambungan atau tidak, siapa mengatur, siapa mendukung. Kemudian nanti kalau seandainya ada yang masyarakat desanya itu dari kota kemudian mau ke desa, ada tempat isolasinya atau tidak. Nah, ini upaya-upaya protokoler COVID yang sudah dilaksanakan oleh mereka atau tidak. Dan alhamdulillah dari ke-14 desa yang kita tengokin ini mereka sudah mempunyai kemampuan itu ya, luar biasa ya. Baik, Pak. Nah, kemudian untuk yang Losok Parei ini, jadi kita mencobalah kan yang ditampilkan ini seperti desa Menteng ya. Menteng ini dia adalah lokasi yang dari warganya itu dia siap untuk melawan virus corona. Tetapi yang di Jalan Geobos itu sederetan warga itu dia mempunyai suatu ketahanan pangan ya. Tidak hanya buah-buahan, ada sayur-sayuran yang sudah panen berkali-kali. Kemudian juga ada obat-obatan. Baik, Pak. Ada juga ikan. Nah, ini nih mereka kita nilai seberapa aktif mereka itu. Nah, baik, ini Pak. Untuk ketahanan warga itu sendiri dan juga bisa dijual. Kemudian yang ketiga, yang api karhutla ini, ya masyarakat di sini akan bekerjasama dengan kepolisian dan juga Babin Kamtipmas, Babinsa untuk menjadi kader atau Manggal Agni itu ya, yang di sana ada pasukan serbu api itu. Bagaimana caranya mencegah? Ya, jangan sampai nanti kebiasaan yang membakar kemudian kabur karena takut ditangkap. Nah, tapi kalaupun nanti terbakar dijadwalkan, mereka diatur yang baik, diawasi dan sebagainya. Nah, ini harus kita kendalikan. Tapi dengan catatan
ketika sudah api ini tidak bisa dikendalikan atau sudah ada darurat karhutlah oleh presiden, darurat karhutlah oleh Pak Gubernur, karena berarti otomatis semua perekonomian sudah terganggu, kemudian pendidikan terganggu. Nah ini otomatis itu kearifan lokal itu tidak berlaku lagi. Baik, harus Pak. ada penegakan hukum yang tegas. Mungkin Baik. demikian, Pak. Kemudian terakhir Pak, singkat saja Pak, apa kemudian harapan Bapak kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kalteng terkait diadakannya lomba ini? Ya, ini harapan kami ya, bahwa situasi pandemi COVID ini secara umum ya, negara-negara luar negeri yang terkuat pun sudah mengalami penurunan inflasi lah mereka. Kita pun demikian juga sudah min. Nah, tetapi yang tidak begitu terpengaruh adalah tingkat desa. Ya, tingkat desa ini tidak terpengaruh karena dia sudah punya sumber pangan yang cukup. Nah, harapan kami yang ada di setiap rumah ini meluangkan waktu di antara yang tidak boleh keluar stay at home itu tidak hanya berdiam diri tapi juga berupaya untuk bisa mencukupi pangan di rumah tangganya sendiri, ya, bisa berternak, bisa tanam pelihara ikan ya untuk kebutuhan dia. Jadi tidak perlu konsumtif ke mall, ke pasar yang jadi klaster baru untuk COVID ini, ke mall yang begitu mahal. Cukup kita di sekitar rumah kita itu. Harapan kita seperti itu sehingga kita juga tidak begitu berdampak terhadap COVID ini. Ya, karena ini kita juga masih pandemi ya, kita belum, kurvanya saya belum tahu ini apakah sudah maksimal atau tidak. Ini khususnya Kalimantan Tengah kami harapkan kita sepakati ini harus menggunakan protokol COVID, tapi pada saat di rumah pun juga kita tidak bisa berdiam diri, tapi kita berusaha untuk mempunyai ketangguhan. Baik, ya, tetap harus menjaga bahkan di sektor rumah sendiri juga ya Pak ya. Baik Pak Hendra, terima kasih atas kesediaannya tergabung dengan Studio Jurnal TV dan selamat hari ulang tahun Bayangkara ke-74. Selamat siang Pak.